Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT. Matematika, pelajaran yang mudah. Anak-anak sekalian, hari ini Bu Fani akan menjelaskan yaitu tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Simak penjelasan Bu Fani ya. Barisan aritmatika atau biasa disebut dengan barisan hitung adalah suatu barisan bilangan dengan setiap suku-suku yang berurutan memiliki selisih yang tetap atau konstan. Contohnya bagaimana? Misalkan Bu Fani punya 3, 6, 9, 12, dan seterusnya gitu ya. Coba kalian perhatikan. Nah, jadi ini adalah barisan bilangan ya. Jadi barisan bilangan itu adalah bilangan yang disusun secara berurutan yang dipisahkan tanda koma gitu ya. Saya punya 3, 6, 9, 12. 3 ini saya katakan adalah suku pertama atau saya beri lambang U1. Kemudian di sini ada 6. Ini saya katakan ini adalah suku kedua. 9 ini adalah suku ketiga. 12 adalah suku keempat. Jadi nanti di sini ada bilangan di situ yang disebut dengan suku ke N. Yang di sini N adalah menunjukkan banyaknya suku. Barisan aritmatika atau barisan hitung adalah suatu barisan bilangan dengan setiap suku-suku yang berurutan memiliki selisih tetap. Coba kamu perhatikan. Suku pertama dengan suku kedua. 3 ke 6 gitu ya ini ya. Jadi di sini mempunyai selisih tetap. Ini selisihnya adalah 3. Begitu juga dari 6 ke 9. Di sini selisihnya adalah 3. 9 ke 12 selisihnya adalah 3. Jadi bisa saya katakan selisih ya. Jadi di sini selisih yang saya lambangkan dengan B yaitu beda atau saya katakan bedanya dengan lambang B. Di sini adalah selalu tetap, yaitu bedanya 3. Selisih ini didapat dari mana tadi? 3, ya. Selisih atau beda adalah didapat dari suku kedua, berarti suku kedua dikurangi suku ke-1. Akan sama nantinya dengan suku ketiga dikurangi suku ke-2. Kan sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua. Akan sama juga dengan suku keempat dikurangi suku ketiga. Suku keempat di sini dikurangi suku ketiga. Ya. Pada contoh yang Bu Fani berikan tadi berarti bedanya adalah berapa? Suku kedua adalah 6. 6 dikurangi suku pertama 3 sama dengan 9 dikurangi suku kedua adalah 6 akan sama dengan suku keempat 12 dikurangi 9. Yang semuanya ini adalah sama dengan berapa? Yaitu sama dengan 3. Oke, bisa kalian pahami? Nah, sekali lagi di dalam barisan aritmatika atau disebut dengan barisan hitung tadi ya. UN itu adalah rumus suku ke N dari suatu barisan gitu ya. Maka di sini selisih yang saya lambangkan dengan B atau beda tadi adalah sama dengan UN dikurangi UN dikurangi 1. Apa sih ini maksudnya? Seperti tadi contohnya. Suku beda adalah suku kedua.
dikurangi suku ke-1. Berarti UN suku kedua dikurangi suku 2 dikurangi 1 adalah U1. Itu adalah sama dengan beda. Dari sini bisa kalian pahami? Oke. Sekarang akan Bu Fani beri contoh lagi. Misalkan Bu Fani punya barisan. Saya berikan contoh lagi di sini. Coba kamu perhatikan. Misalkan saya punya barisan bilangan 40, 35, 30, 25, dan seterusnya. Ya. 40 adalah disebut dengan suku pertama atau saya lambangkan U1. 35 adalah suku kedua. 30 adalah suku ketiga. 25 adalah suku ke-4 sampai nanti suku ke-N. Barisan ini coba kamu perhatikan. Dari 40 ke 35 berkurang 5. Dari 35 ke 30 berkurang 5. Gitu ya. Ini ya, berkurang 5. Ini juga berkurang 5. Ini juga 5. Ya, berkurang 5. Maka di sini kalau kita mencari beda atau selisih tadi ya, dilambangkan dengan B adalah suku kedua dikurangi suku ke-1 akan sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua. Berapa bedanya? Yaitu 35 dikurangi 40 kan sama dengan 30 dikurangi 35. Yaitu sama dengan negatif 5. Itu ya, ini negatif 5. Nah, inilah yang disebut dengan barisan aritmatika. Ya, jadi dari suku yang satu ke suku berikutnya dia memiliki selisih ya, memiliki selisih tetap atau konstan. Sebagaimana tadi juga sudah Bu Fani contohkan. Pada 3, 6, 9, 12. Jadi di sini selisih atau bedanya adalah selalu tetap, yaitu di 3. Oke, bisa kamu pahami? Nah, anak-anak sekalian, bentuk barisan yang tadi mempunyai selisih yang tetap atau beda yang tetap itu disebut dengan barisan aritmatika. Bagaimana sekarang kita mencari suku ke N dari barisan aritmatika? Coba perhatikan gitu ya. Jadi untuk mencari suku ke N dari barisan aritmatika, kita bisa memakai rumus adalah A. A ini adalah sama dengan suku ke-1 atau awal ya, ditambah N, ini adalah banyaknya suku, dikurangi 1 dikalikan beda. Ya, jadi ini adalah rumus untuk mencari suku ke N dari barisan aritmatika. Ya, coba kamu perhatikan di mana UN ini adalah suku ke N, B adalah beda atau selisih, A adalah suku pertama atau bisa kita tulis U1 tadi ya, dan N adalah banyaknya suku. Oke, bisa kamu pahami? Untuk lebih memahamkan, coba Bu Fani beri contoh soal. Diketahui suatu barisan, jadi ada barisan 3, 7, 11, 15, ya. Barisan ini 3, 7, 11, 15 kita cek dulu. Apakah dia mempunyai selisih yang tetap? Dari 3 ke 4, selisihnya berapa? 4 ya. Dari 7 ke 11, selisih atau bedanya adalah 4. Dari 11 ke 15 juga 4. Jadi bisa kita simpulkan barisan ini adalah barisan aritmatika. Kenapa? Karena dia memiliki selisih yang tetap atau beda yang tetap, ya. Jadi pertanyaan yang pertama, tentukan beda barisan di atas.
Berarti kita bisa tentukan di sini bedanya adalah sama dengan 4. Tadi beda kita lambangkan dengan B ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, tentukan suku ke-25. Kita akan menentukan U ke-25. Nah, ini berarti UN. N-nya adalah sebanyak 25. Kita tidak mungkin mengurut ya, 15 tambah 4, 19, 19 tambah 4, 23, dan seterusnya. Maka kita bisa memakai rumus yang sudah Bu Fani berikan tadi. UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikalikan beda. Coba kamu perhatikan. Jadi sekali lagi kita bisa memakai rumus UN gitu sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan beda. Tadi bedanya sudah ketemu 4 ya. A-nya berapa? A itu adalah sama dengan suku yang pertama. Suku yang pertama adalah berapa? 3 ya. N-nya yang mau kita cari adalah suku ke-25. Berarti N-nya sama dengan 25 ya. Sekarang kita masukkan ke rumus sama dengan A-nya adalah 3 ditambah N-nya adalah 25 dikurangi 1, bedanya adalah 4 ya. Berarti sama dengan 3 ditambah 25 dikurangi 1 adalah 24 dikalikan 4 ya. Sama dengan berapa? 3 ditambah 24 kalikan 4 berarti sama dengan berapa? 96 ya. 3 tambah 96 berarti sama dengan 99. Oh, jadi di sini suku ke-25 tadi yang kita cari adalah U25. Suku ke-25 adalah 99. Oke, bisa kamu pahami? Nah, anak-anak sekalian, agar kamu lebih paham, Bu Fani berikan contoh satu lagi. Ini yang tadi sudah Bu Fani contohkan ya. 40 ini adalah suku pertama atau disebut dengan A, awal ya. Barisan ini tadi, coba kita lihat berapakah selisihnya tadi? Selisih atau bedanya adalah negatif 5, gitu ya. Nah, jadi ini adalah merupakan barisan aritmatika karena mempunyai selisih yang tetap atau yang sama, ya. Misalkan kita akan mencari suku ke-10 dari barisan ini. Ya. Maka di sini jadi kita mau mencari suku ke-10, kita bisa memakai rumus yang sudah Bu Fani ajarkan tadi, yaitu UN sama dengan apa? A awal ditambah M dikurangi 1 dikalikan beda. Nah, sekarang awalnya ini berapa? Awalnya adalah ketemu 40 ya. Berarti suku ke-10 A awalnya adalah 40 dikalikan N, yang mau kita cari N-nya berapa? N-nya adalah 10. Ya. Dikurangi 1 kali bedanya berapa tadi? Negatif 5. Berarti sama dengan 40 ditambah 10 dikurangi 1, 9 ya. 9 kali, nah ini saya beri kurung karena di sini ada tanda negatif ya. Berarti 9 kali negatif 5 sama dengan 40 ditambah 9 kali negatif 5 adalah negatif 45. Berarti 40 ditambah negatif 45 adalah sama dengan negatif 5. Jadi kesimpulannya suku ke-10 adalah sama dengan negatif 5. Nah, anak-anak sekalian, dari penjelasan Bu Fani harapkan kalian bisa memahami dengan baik. Banyaknya berlatih agar kalian lebih paham. Baiklah, kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya.
Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa.